Nah, betul itu. Ebin kan, apa namanya, dari dunia korporasi awalnya ya, lumayan lama Iya, ya, Bin, iya. total berapa tahun ya, Bin, waktu itu? 10 tahun ada? Iya hampir lah ya 9, 10 tahun. 9, Eee, 10 tahun di dunia mhm, korporasi sebagai karyawan. Terus saya inget banget tuh waktu itu Ebin langsung resign dan memutuskan untuk berbisnis dan, iya, jarang orang yang di usia muda memutuskan mhm, untuk berbisnis unless kebanyakan mhm. berbisnis sama keluarga lah, misalnya udah ada bisnis Oke, keluarga gitu, which is iya, kalau Ebin tuh aku lihat memang ini mhm, kan bener-bener mulai dari nol ya, dan iya betul, dunia Mbak. Ebin saat itu masih masih apa, baru bukan bukan lama juga di HR karena terjadi Mhm, dari finance terus pindah ke HR. Nah, iya, boleh cerita Bin, apa yang mmm, mendasari waktu itu Ebin pindah ke bisnis gitu, menjadi pebisnis, oke, satu. Yang kedua gimana tuh waktu itu adaptasinya? Pasti kan beda dunia oke, kan sebenarnya. Adaptasinya. Pasti kan beda dunia oke, kan sebenarnya. oke. So pertama reason-nya, kedua adaptasi ya. Hmm. Kalau maksudnya kenapa akhirnya pindah itu, resign karena, ada beberapa sih, Mbak, ya. Yang pertama tuh, saya pengen lebih banyak, karena ini HR ya, HR tentunya di corporate HR itu, eee, kita bisa bilang bahwa corporate HR tuh, bervariasi, kompleks. Saya bukan maksudnya kompleks negatif ya, cuman Hmm. banyak hal yang memang kita Hmm. perlu urusin, Hmm. ya, gitu. Betul. Banyak yang di-take care, Hmm. banyak yang kita perlu take care, apa segala macam gitu. Itu satu, ya. Jadi saya pengen beberapa hal yang pengen Hmm. lebih banyak mengerjakan hal yang memang saya lebih seneng gitu. Oke. Itu salah Hmm. satunya ya. Hmm. Jadi mungkin ketemunya, facilitating-nya, Hmm. terus udah gitu, apa namanya, ngobrol mengenai learning-nya gitu. Hmm. Itu banyak yang kayaknya saya pengen lebih banyak memberikan waktu di situ gitu ya, Hmm. Hmm. daily life-nya tuh pengen lebih banyak itu gitu. Hmm. Itu satu pertama ya. Apa namanya, itu satu. Yang kedua, ini personal reason ya, jadi seluruh keluarga saya itu, adalah, either PNS atau, mungkin karyawan swasta gitu ya, orang tua gitu, terus udah gitu keluarga-keluarga dari sana, yang mulai usaha sendiri tuh nggak ada lah ya, hampir nggak ada mungkin ya, yang Hmm. saya tahu cukup deket lah gitu ya, Hmm. bukan usaha restoran atau apa gitu tuh kayaknya nggak ada sih Hmm. kayaknya gitu Hmm. ya, gitu. Terus, nah saya melihat ada sebuah ini nih Mbak Ati ya, mungkin ini beda-beda juga untuk everyone, tapi this is my experience-nya adalah, Ya. orang ketika sudah bekerja ya, saya banyak juga banyak keluarga yang cukup ini ya, saya lihatnya cukup, apa ya, berkecukupan Hmm. ketika masih menjabat, ketika Hmm. masih kerja Hmm. di perusahaan gitu. Hmm. Hmm. Nah, cuman ketika selesai kan mereka ada pensiun nih. Ya. Nah, ketika pensiun itu berubah, Oh. berubah, Hmm. berubah dari berbagai macam sisi, Hmm. ya, berbagai macam sisi. Jadi dari si financially-nya berubah, lifestyle-nya berubah, terus begitu konteks dan pemikirannya juga berubah, dan saya melihat saya melihat hal-hal yang mungkin either mereka nggak prepare, misalnya dari sisi financial, atau misalnya dari kebiasaannya akhirnya seperti gimana itu ya, Hmm. kebiasaan hidupnya, itu sehingga itu sesuatu yang akhirnya saya nggak pengen nih kayak gitu, nggak pengen jadi oke nih ketika kerja, tapi ketika pensiun, jadi udah apa namanya, jadi agak Jet lag. nggak terlalu Jet lag. jet lag, heeh. Baik Hmm. mungkin apa namanya, power apa, Post-power syndrome. post power syndrome, satu gitu. Terus udah gitu financially juga kan totally different Ya. gitu kan. Hmm. Harus saving sana, saving sini misalnya gitu, lifestyle-nya juga berbeda. Of course memang itunya juga berbeda gitu ya. Nah itu sesuatu yang saya, oke saya bisa ya. Dan mereka kalau kita mau usaha lagi atau apa, saya juga ada beberapa itu yang memulai usaha setelah mereka pensiun tuh juga nggak
nggak oke lah ininya ya. Nggak jadi sesuatu yang oke, malah banyak yang rugi, ada yang ditipu apa segala macam gitu. Nah, saya itu pengen belajar dan pengen mempersiapkan diri lebih awal gitu. Jadi saya ingin mempersiapkan diri lebih awal sehingga ya udah sekarang nih mumpung saya masih masih lebih muda, masih bisa punya tenaganya, kalau fail itu kayak masih bisa bangkit lagi lebih cepat misalnya, opportunity masih lebih banyak, jadi lebih oke gitu. Jadi saya pengen lebih baik saya terjun aja sekarang. Saya lebih terjun aja sekarang, then I prepare myself. Jadi saya belajar nih. Kalau pertama saya pengen belajar ya, saya pengen belajar. Gimana kalau di belakang saya tuh nggak ada nama besar? Oke. Gitu. Nah, beda kan ya kalau misalnya mungkin berarti pernah ngalamin juga ya kalau misalnya oh ini saya hati saya dari sini gitu ya gitu kan beda ya, datang kemana ke like whatever lah gitu. Itu is different gitu ya. Gitu jadi saya pengen belajar itu knocking doors, jualan produk kita gitu, sehingga nanti makin ke sana saya makin lebih biasa dan bisa lebih lebih biasa dan lebih siap gitu dengan all of this changing dan uncertainty lah ya gitu. Nah itu satu sih, itu jadi dua itu Mbak Ati, mempersiapkan diri ya, itu terus kayak gitu, jadi bisa lebih lama juga ya saya rasa ininya karirnya lah ya. Kalau misalnya usaha sendiri kan misalnya bisa lebih kita yang ngatur lah ya. Terus yang kedua adalah tadi lebih banyak mengerjakan suatu hal yang itu. Jadi saya pengen everyday itu mengerjakan ini gitu ya. Dan alhamdulillahnya tuh memang it's berbeda lah untuk at least untuk diri saya ya. Jadi setiap hari itu mikirnya like excited gitu. What should I do? Like what's the new things yang pengen dikerjakan gitu-gitu ya. Of course it's a different experience ya, berarti saya juga nggak pengen bilang apa is corporate is better atau this is entrepreneurship, belum tentu. Semua orang tuh beda-beda pengennya ya. Gitu. At least ini buat saya ini pengalamannya seperti itu. Itu satu. Nah, adaptasinya memang pas awal-awal sih ya, adaptasinya ya berbeda lah gitu ya. Of course apalagi memulai usaha bareng ya, saya dengan beberapa teman gitu ya. Jadi dimulai dari awal terus udah gitu. Ya biasanya ada salary gitu ya. Biasanya ketika THR seneng, sekarang THR pusing gitu. Harus bayar THR harus ngasih. Harusnya gitu. Terus udah gitu it's different gitu ya. Jadi juga kan kita mulai, kita juga perlu manage financialnya juga dengan sebaik mungkin lah ya. Jadi nggak bisa lifestyle-nya juga different. Gitu ya, saya juga different, the way I spend is different, gitu sih. Itu jadi banyak adaptasinya di situ. Jadi banyak berubah itu, terus begitu thinkingnya juga berubah gitu. Nah jadi dari adaptasi itu ya mulai belajar untuk apa nih sebenarnya yang perlu dilakukan, apa yang ini mungkin kayak gini nih prinsipalnya nih untuk kalau misalnya kalau usaha tuh ini gitu. Ini itu bertahap ya. Jadi adaptasinya pertama dari sisi financial itu udah definitely ya. Kedua juga dari sisi bagaimana nih kita manage kayak ups and down-nya. Karena kadang kalau bisnis kadang-kadang suka ada yang pas lagi naiknya gitu ya. Kadang pas lagi beneran nggak ada, itu gimana nih manage-nya gitu kita biar tetap jalan gitu. Full of uncertainty itu beneran kejadian. Terus begitu kan banyak gagalnya juga ya. Jadi ini produk nggak jalan, terus begitu usaha dengan sama ini mungkin nggak cocok gitu ya. Nah itu tuh adaptasi juga gitu. Dan ya saya sih masih belajar juga gitu ya untuk sedikit demi sedikit gimana ya. Jadi financially-nya pasti sikap ya, dalam bekerjanya juga, daily life-nya juga berubah juga. Dan ya itulah mungkin beberapa itu sih. Yang lain sih nggak terlalu banyak ya, mungkin kayak teman atau apa itu mungkin sama-sama aja sih kalau yang itunya.
Gitu sih Mbak Ti, kalau menurut aku apa namanya Nah, ini. sama sih Bin sebenarnya karena aku juga baru Iya kan. benar. Financial tuh bukan hanya masalah adaptasi financial lifestyle ya, tapi sebenarnya as simple as kalau dulu kita di korporasi kan pikirannya cuma terima gaji, postingnya ntar gini gitu ya. Iya, Tapi iya. kalau pada saat kita jalan sendiri menjalankan bisnis, kita harus tahu nih, oke, sesimpel kita harus nyatet dari nih keluar duit, dapat duit dari mana, keluar duit untuk apa, itu Untuk apa? sesimpel itu tuh apa Penting ya. penting karena kan kita harus bisa Iya. ngebedain antara Iya, kalau dulu kan cuma satu masukan gitu ya. Kalau sekarang kan betul. harus ngelihat, bisa ngebedain antara ini pemasukan pribadi untuk pribadi Betul. gitu, atau Betul. kita harus buat ini harus pengeluarannya untuk apa nih, untuk pribadi atau untuk usaha, karena itu aja Benar. kan kalau udah kecampur-campur udah lumayan mabok tuh biasanya. Benar. Benar Mbak. Benar-benar Iya. simple sih sebenarnya, tapi kadang Hmm. orang nggak nyangka bahwa segitu proses yang ada kalau misalnya dia harus mikirin kayak gitu ya. Aku Iya. kayak benar Cukup ribet juga ya Mbak ya. cukup ribet ya kan, emang gitu kan harus mikirin gitu. Ini Iya, kalau dulu benar. ya udah cuma pemasukan gitu, terus ya udah gue nggak apa ya, ini tinggal posting. Kalau sekarang kan enggak, karena kita punya bisnis kan, bisnisnya harus kita pikirin kan. Betul Mbak. Ini satu lagi sih Mbak ya. Aku satu lagi yang muncul paling akhir dari sini, karena aku nge-build-nya tuh kan ada mungkin institusi konsultan gitu ya. Jadi ada orang yang ada di dalamnya, ada konsultannya, ada orang yang bekerja di situ gitu. Satu hal yang mungkin adaptasi belum itu ya of course ya, dari revenue itu cash flow. Itu salah satunya tuh. Ya. Jadi kapan orang tuh ya kan, misalnya ada kerjaan terus kayak gitu ada dibayar. Terus itu gimana nih, kapan ini pas untuk untuk misalnya gajian karyawan atau terus begitu udah karyawan udah ini, terus begitu perlu yang lain lagi apa-apanya gitu. Itu perlu dipikirin ya. Mungkin yang paling sering mikirin itu sih sebenarnya. Kalau misalnya itu. Karena kan itu nggak kepikiran sama saya sebelumnya tuh. Karena udah clear kan. Oke, ada yang seperti kata Mbak Ati, ada posnya, jadi kan kita tinggal tek. Kalau ini kan dapatnya tuh kadang ada di sini, kadang di sini gitu ya. Jadi gimana nih? Kadang bayarannya baru beberapa bulan kemudian. Nah, itu. Ini gue mau pakai pos yang mana dulu gitu. Iya, gitu. Itu yang seru tuh. Iya. Ya memang dari dunia korporasi ke dunia bisnis itu salah satu yang menurut aku itu changing saya juga sih, karena aku juga melakukan itu. Jadi harus yang dulu mah nggak pernah mikirin financial harus dipikirin, sekarang financialnya harus ini masuk mana, ini harus masuk mana. Sesimpel, kalau aku tuh sesimpel gini lah, Bin, mau beli buku, ini pos yang mana yang gue mau ambil ya? Ini buku buat gue pribadi apa untuk bisnis? Untuk usaha ya. Iya. Itu sesimpel kayak gitu tuh juga harus bisa di manage ya, gitu, di manage gitu. Nah, menarik sih Bin. Jadi kalau Ebin kan memang terjunnya di kala usia muda, sementara kalau saya kan udah terjun di usia yang lumayan lah ya gitu, tapi muda plus lah ya, muda. tapi minimal ininya tuh prosesnya mirip gitu sebenarnya. Iya betul. Kalau bilang gitu. Betul. Nah terus kalau Ebin lihat gitu ya, Ebin tuh kan sekarang bergerak di dalam bidang konsultan ya Bin ya. Yeah. Dengan kondisi pandemi seperti sekarang gitu tuh, gerak dunia bisnis konsultan, dunia bisnis di mana HR juga. Kalau aku tuh percaya bahwa HR adalah orang terakhir kalau perusahaannya mau jatuh, ya itu orang HR yang terakhir. Ya. Dulu kan kita kalau bercanda begitu kan, karena orang HR harus mencat diri dia sendiri gitu. Dia harus mencatin orang lain, baru mencatin diri dia sendiri gitu. Tetapi aku, Ebin melihat gimana sih dampak pandemi ini terhadap dunia HR, dunia konsultan itu seperti apa, Bin? Oke. Kalau misalnya dunia HR dan terutama untuk yang model servisnya kayak kita ya, jadi service untuk aku kan company-nya namanya Steffler Bridge, servisnya itu lebih ke consulting ya, jadi HR consulting lah ya, manajemen consulting fokus ke HR, jadi HR process improvement lah apa segala macam gitu ya. Yang kedua adalah training, ya jadi ada trainingnya juga apa segala macam, capability building.
terus facilitating gitu, terus udah gitu itu mainly 2 ya, beberapa area yang jadi ininya. Training itu termasuk juga kayak misalnya leadership, ada coachingnya apa segala macam. Dengan bisnis yang terhambat, pastinya juga pos untuk ini terhambat juga. Itu udah pasti sih itu ya. Dan itu kerasa juga sama kita. Itu kerasa sama kita. Ya, jadi kerasa banget oleh kita ketika proyek-proyek ditunda. Ya. Jadi sebenarnya udah mau jalan, mulai tuh tahun lalu kita tadinya udah mau jalan, belum dulu nih. Karena posting pastinya kan company juga kan dia mikir juga ya gimana posting. Enggak dulu. Nanti dulu karena kita lagi gini. Ya, terus udah gitu kalau training pasti tunda. Terus udah gitu kalau misalnya ada project-project yang lain ya dia paling ngabisin aja sampai selesai. Habis itu belum lagi bikin lagi. So kita juga ke hit pas awal-awal gitu ya. Alhamdulillahnya ada beberapa project yang udah jalan gitu, jadi kita diberesin. Terus udah gitu tadi overall cash flow, ya projectnya udah selesai nih tahun akhir 2019, pembayarannya kan baru segini, baru mengikuti nih ya, sehingga di tahun 2020 kita masih bisa ini karena ada banyak beberapa payment yang memang pas gitu, jadi alhamdulillah gitu. So ke-hitnya beneran ke-hit. Itu jadi kita kerasa banget. Nah, pandemiknya kerasa. However, saya nggak tahu ya, mungkin ini orang Indonesia juga ya yang memang membuatnya tuh jadi ya whatever happen ya kita tetap jalan aja sih sebenarnya gitu. Banyak yang udah mulai juga nih. Jadi mulai mid of 2000 bukan lead ya, mungkin Q4 lah ya. Q4 2020 itu mulai orang berpikir lagi, mulai bekerja lagi, mulai ada ini dengan setting baru atau new normal. Jadi kalau untuk case saya banyak tuh memang pekerjaan yang dilakukan online jadinya. Jadi hampir semua service delivery kita 95% I think currently adalah online. Jadi mau consultation-nya gitu, meeting-nya, deliverables-nya semuanya kita kasih online. Untuk training juga gitu. Jadi trainingnya online, trainingnya online, terus udah gitu discussion-nya juga online gitu. Itu jadi kita lakukan semuanya online dan alhamdulillah masih bisa jalan gitu. Dan akhirnya kita berpikir gitu bahwa dari something yang bisa kita lakukan gitu. Jadi makanya kita bikin semacam new business unit lah ya, yang SVB Academy itu Mbak Ati. Jadi HR online school. Jadi ya kita bikin juga nih revenue stream baru di dalam si programnya ya. Jadi HR online school baru, kita menyasar students, terus udah gitu. Jadi pokoknya mereka bisa belajar HR dengan di sini. Itu membantu juga tuh. Itu membantu kita untuk ini. Karena ternyata orang banyak yang pengen tetap meningkatkan capability-nya, walaupun apapun yang terjadi, karena mereka merasa bahwa ini adalah investment gitu. Nah itu part yang kita ngerasa ya. Jadi kalau dari dunianya HR itu mungkin development itu masih tetap ada sih. Ya, company juga ada beberapa klien yang lagi jalan ini capability building. Gitu. Mereka juga tetap merasa bahwa ini tetap harus dilakukan. Gitu. Karena kalau enggak banyak nih. Kalau enggak itu ya mereka tetap kan di sini harus jalan ya. Kalau capability-nya nggak nyampe juga ya tetap juga nggak bisa jalan juga gitu ya, atau kurang gitu itu ada itu. Terus udah gitu kan mulai banyak program-program yang tetap mereka perlu lakukan karena koordinasi tetap. Jadi facilitating untuk tim alignment workshop tetap harus bisa ada lagi, masih ada gitu ya. Muncul juga gitu. Jadi ya memang new normal jadi Mbak Ati ininya setup-nya ya. Jadi dengan konsep yang pengen tetap di drive walaupun mesinnya nggak sekencang dulu gitu ya, tapi mereka juga reduce, tapi mereka tetap pengen maju, tetap pengen jalan, sehingga pergerakan itu yang membuat kita juga akhirnya masih bisa tetap jalan juga. Gitu sih Mbak Ati, kalau dari pandangan kita mengenai pandemik pada saat ini sih yang kita alami. Oke.
Nah, aku jadi menarik, Bin. Kalau Ya. kalau Bin lihat ya, terjadi nggak sih pergeseran? Sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya dari Nyantai di Kebun Ati. Jangan lupa klik tanda subscribe dan tanda lonceng sehingga Anda mengetahui kapan sesi-sesi berikutnya. Sampai jumpa.